Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak, yaitu penyusutan aktiva tetap. Kelompok kami ada saya sendiri, Carmila Selviana Rumino, dengan NIM 23/2016-209, dan Rodolf Yaroserai dengan NIM 23/2014-333. Sebelum masuk dalam pembahasan terkait perencanaan pajak, yaitu penyusutan aktiva tetap, saya akan menjelaskan sedikit apa itu penyusutan. Jadi menurut PSAK nomor 16 tentang aset tetap, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Terdapat perbedaan juga antar PSAK nomor 16 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengenai saat penyusutan harus dilakukan. Jadi menurut PSAK penyusutan dilakukan itu ketika aset siap digunakan. Sedangkan menurut Undang-Undang PPH penyusutan dimulai itu pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bulan yang dalam proses pengerjaan. Jadi penyusutan dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Berikut yaitu faktor penyusutan aset tetap. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan beban penyusutan. Di antaranya adalah yang pertama itu harga perolehan aset. Harga perolehan aset ini adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Nah, yang kedua itu nilai residu atau nilai sisa. Nah, nilai residu aset adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Nah, yang ketiga itu umur manfaat. Nah, umur manfaat ini adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas. Baik, kita akan lanjut kepada metode penyusutan aset tetap. Jadi, di mana metode penyusutan aset tetap ini merupakan salah satu metode atau cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat penyusutan dari nilai-nilai terhadap aktiva yang ada dari perusahaan atau suatu perusahaan tertentu. Jadi kalau melihat dari setiap aktiva itu dia punya kita lanjut kepada metode penyusutan aset tetap. Jadi metode penyusutan aset tetap di sini adalah langkah-langkah atau metode-metode cara-cara yang digunakan oleh satu perusahaan atau organisasi untuk menghitung penyusutan terhadap dia punya aktiva tetap dari perusahaan. Jadi di sini kalau melihat dari PSAK 17 yang direvisi tahun 1994 tapi dirubah tahun 2007 dalam PSAK 16, di situ dikatakan bahwa dalam aset nilai itu dia akan berubah. Jadi dia akan berubah selama periode. Setiap periode itu dia punya nilai akan selalu berubah. Seiring bertambahnya waktu itu dia punya nilai akan berkurang untuk aset tetap tertentu. Tetapi untuk kalau mau dilihat dari aset tetap lain seperti contoh tanah, dia ini semakin tahun dia punya nilai akan bertambah. Karena sebagai sebuah contoh di mana ketika kita lihat dari sekarang meluapnya jumlah penduduk dari satu daerah, di situ kebutuhan untuk membuat perumahan itu semakin banyak. Nah, ketika adanya permintaan untuk membuat perumahan yang semakin banyak ini, itu mereka memerlukan tanah dengan luas-luas tertentu. Nah, di sini ya setiap tahunnya ketika lonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk ini karena permintaan itu, maka nilai dari tanah ini dia semakin meningkat karena banyak peminat, sangat banyak peminat mengenai tanah itu. Tanah ini kan dia merupakan salah satu aktiva juga. Sehingga dia ini semakin tahun dia punya, semakin periode bertambah dia punya
nilai akan semakin bertambah. Tetapi ketika kalau seperti aset untuk produksi seperti mesin-mesin, itu setiap periode dia akan menurun. Dia punya nilainya akan menurun. Karena dia berbeda dari nilai yang sekarang dengan nilai yang contohnya pada awal dia dibeli oleh perusahaan. Jadi seperti begitu. Nah, karena dengan demikian maka harus dilakukan dengan untuk mengakomodasi itu dia dalam situasi dia harus bisa dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Jadi ada beberapa metode penyusutan seperti metode penyusutan garis lurus, metode selalu menurun, dan metode penyusutan jumlah angka tahun. Jadi kalau metode garis lurus dia lebih kepada penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan aktiva per tahun itu sama. Jadi hingga akhir umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut. Jadi kalau mau dilihat di dalam metode penyusutan garis lurus ini per tahunnya itu tidak ada perubahan. Jadi dia punya umur ekonomis dari aktiva itu, dia maksud saya penyusutan dari aktiva itu setiap tahunnya tidak berubah. Dia akan tetap sama. Walaupun dia punya umur ekonomis itu dia bertambah terus. Nah, kalau metode selalu menurun di sini dia dimana dia lebih kepada penyusutan yang menentukan berdasarkan presentasi. Jadi dihitung dari nilai buku tahun. Jadi dia disesuaikan dari nilai buku pada setiap periode atau tahun berjalan itu. Lalu yang metode yang berikut yang terakhir itu ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Jadi metode penyusutan jumlah angka tahun ini dia hampir sama dengan metode penyusutan saldo menurun. Tapi dia lebih kepada penghematan biaya, dan juga kalau mau dilihat ya dia lebih kepada penghematan biaya seperti biaya-biaya maintenance atau biaya-biaya servis seperti begitu. Dia itu metode penyusutan aset tetap yang bisa saya jelaskan. Lalu berikutnya itu ada metode penyusutan. Kalau metode penyusutan di sini kalau dilihat di slide dari berdasarkan PSAK 16 tentang aset tetap, jadi berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusun secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Nah, di sini kalau dari PSAK 16, tapi kalau lanjutan dari situ di PSAK 16 paragraf ke 60, di situ dia menyatakan kalau metode penyusutan harus mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset. Jadi di sini yang dimaksudkan itu kemungkinan kalau menurut saya metode penyusutan aset tetap ini dari pasal PSAK nomor 16 kalau paragraf 60 itu menjelaskan bahwa setiap metode yang digunakan metode penyusutan ini dia harus mencerminkan atau dia memberikan informasi yang jelas tentang masa depan dari aktiva yang ada. Jadi setiap aktiva yang ada itu dia harus dijelaskan secara sistematis untuk dijelaskan secara sistematis, tapi juga dia menjelaskan tentang pola pemakaian dari aktiva itu. Jadi pola pemakaian itu dijelaskan melalui metode-metode yang tadi telah saya jelaskan seperti metode garis lurus, di mana dia menghasilkan pembebaran yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai dia punya nilai residunya itu dia tidak berubah. Jadi dia itu menghasilkan pembebaran yang dia sepanjang umur manfaat itu selagi dia punya nilai residu dia tidak berubah. Lalu seperti metode selalu menurun yang menghasilkan pembebaran menurut selama umur manfaat dari aset tersebut. Lalu metode jumlah unit yang menghasilkan pembebaran berdasarkan pada penggunaan output yang diharapkan pada suatu aset. Jadi metode-metode yang digunakan ini dia diharapkan agar dapat menjelaskan dia dapat menjelaskan jumlah yang
disusunkan secara sistematis dari aktiva yang ada atau pola pemakaian dari manfaat ekonomik masa depan. Itu menurut paragraf 60 dari PSK nomor 16. Jadi harus bisa menjelaskan tentang manfaat dari manfaat dari aktiva pada satu perusahaan. Baik, yang berikutnya itu ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode penyusutan. Jadi dari setiap metode yang tadi saya jelaskan tadi itu, di sini dia punya, saya akan menjelaskan tentang dia punya kelemahan dan kelebihan dari setiap metode-metode yang ada, seperti metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan saldo menurun, dan juga metode penyusutan jumlah unit. Di sini yang pertama tuh metode penyusutan garis lurus. Kalau kita lihat di slide itu dia katakan bahwa mudah digunakan, kalau kelebihannya mudah digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi, serta lebih murah dalam menentukan tarif penyusutan. Jadi kalau dia punya kelebihan itu, dia mudah sekali atau gampang untuk, boleh dikatakan dia gampang, sangat mudah diterapkan dalam diaplikasikan dalam akuntansi. Jadi setiap aktivitas akuntansi itu dalam satu perusahaan dia akan mudah diterapkan. Untuk penyusutan dia tuh menggunakan metode garis lurus karena dia mudah dalam menentukan dia punya tarif penyusutan itu dia akan lebih mudah ditentukan. Kalau dia punya kelemahan di sini dikatakan bahwa beban pemeliharaan dan perbaikan itu dianggap sama untuk setiap periode. Untuk dia punya setiap periode, dia manfaat aktiva serta manfaat ekonomi aktiva setiap tahunnya sama. Kalau di sini biar dia punya kelemahan, kalau mau dilihat kalau mulai dari dia punya kelemahan, di mana ada dua perbedaan tetapi sebenarnya ini kelihatannya seperti disatukan, disamakan seperti itu. Jadi pemeliharaan dengan perbaikan ini dianggap sama, sebenarnya dua hal yang berbeda, seperti yang kalau kita ketahui. Kalau menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau pemeliharaan itu dia lebih kepada bagaimana merawat dari aktiva itu sendiri. Contohnya mesin, bagaimana cara untuk memelihara atau merawat aktiva itu sendiri, mesin itu. Sedangkan perbaikan itu ketika kurangnya pemeliharaan sehingga aktiva itu dia rusak atau mesin itu dia rusak sehingga adanya perbaikan. Jadi ini dua hal yang berbeda seharusnya, yang seharusnya diperhatikan, tetapi dia kalau melihat dari metode penyusutan garis lurus ini memang dia menjadi satu kelemahan dari metode penyusutan ini. Lalu yang berikutnya itu ada metode penyusutan saldo menurun. Dia di sini bagus karena kalau lihat dia punya kelebihannya baik karena dia lebih hemat dari segi biaya kalau dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus, karena dia lebih menekankan kepada biaya-biaya seperti biaya servis atau maintenance seperti itu. Jadi bukan dia lebih menekankan, tetapi mengenai biaya dia tidak terlalu lebih, pengeluaran mengenai biaya itu tidak terlalu besar sehingga dia lebih hemat. Kalau dia punya kelemahan itu dia lebih rumit karena untuk diaplikasikan dalam akuntansi itu boleh dikatakan rumit karena dia punya variabel perhitungan tuh sangat banyak untuk dilibatkan, sehingga ini dia punya salah satu kelemahan. Lalu ada yang terakhir itu ada metode penyusutan jumlah unit. Jadi kalau kita lihat di slide itu dia mengakui beban penyusutan berdasarkan unit produksi. Karena dia mengakui penyusutan berdasarkan unit produksi, sehingga beban penyusutan yang diakui menjadi kecil pada saat produksinya yang dihasilkan sedikit. Ini satu kelebihan dari metode penyusutan jumlah unit, di mana beban penyusutan yang diakui itu mereka akui berdasarkan dengan jumlah produksi. Jadi jika dia punya jumlah produksi itu dia semakin besar atau semakin meningkat seperti begitu, itu dia punya jumlah
beban penyusutan dia semakin besar. Tapi kalau dia semakin menurun, semakin kecil, dari situ diakui bahwa dia punya beban penyusutan juga semakin kecil. Nah, ini satu kelebihan dari kalau kita lihat dari metode penyusutan jumlah unit. Sedangkan kalau dia punya kelemahan itu ketika kapasitas produksi perusahaan menjadi berkurang karena ada pesaing baru yang kemungkinan efisien, sehingga cepat atau lambat perusahaan dipaksa untuk mengakui kelemahan dari kapasitas dia punya kapasitas produksi. Lalu di sini ada berikutnya itu ada penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan dalam undang-undang PPH. Kalau di sini dia lebih kepada undang-undang nomor 30. Dia mengacu pada undang-undang nomor 36 tahun 2008. Jadi di mana kalau melihat di slide itu metode penyusutan dia hanya dua yang digunakan, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Sebelum kita lanjut ke sana, kita perlu ketahui bahwa di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 itu dikatakan bahwa undang-undang 2008 ini dia tentang pajak penghasilan atau PPH. Dia itu merupakan peraturan pajak yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan kepada badan dan orang pribadi dan dia ini berlaku sejak 1 Januari 2009. Jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada 2009 pada bulan Januari itu sudah ditetapkan. Jadi undang-undang ini berlaku pada tahun itu. Nah, di sini dua metode yang digunakan, yaitu saldo menurun dan garis lurus ini karena kemungkinan kalau melihat dari kacamata pajak mungkin aktivitas atau manfaat dari satu aktif yang digunakan oleh perusahaan ini kemungkinan dia bisa dihitung, dia bisa dihitung secara real tanpa mengurangi hak-hak dari perpajakan, sehingga dua metode ini yang dia digunakan untuk pelaporan perpajakan. Sedangkan metode yang lain itu kemungkinan dihilangkan karena dia terkesan di sini dia sepertinya terkesan menghilangkan hak-haknya yang sebenarnya terhadap pelaporan perpajakan. Jadi dia tidak digunakan dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 ini. Jadi berdasarkan peraturan perpajakan nomor 36 tahun 2008, di mana kita lihat bahwa di slide itu dia menjelaskan bahwa ada 3 poin. Yang pertama itu dia saat mulainya penyusutan fiskal. Jadi saat mulainya penyusutan fiskal ini dia untuk harta atau aset, aset pajak, aset tetap maksud saya. Mohon maaf, maksud saya undang pajak ini menjelaskan secara khusus dan eksplisit untuk dia menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Jadi undang-undang perpajakan ini dia untuk penghasilan ini dia kalau melihat dari saat mulai penyusutan fiskal, jadi penyusutan itu dia diakui atau dilaporkan pada saat dimulainya pada bulan perolehan. Jadi bulan ketika aset atau aktiva itu diperoleh itu diakui pada saat itu, sehingga mempermudah perhitungan dari perpajakan sendiri dari kacamata perpajakan. Sedangkan yang berikutnya itu ada harta dan aset. Harta atau aset dalam pengerjaan. Di sini harta atau aset pengerjaan, aset tetap dalam proses pengerjaan. Jadi penyusutan pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Maksudnya penyusutannya itu akan dihitung ketika pada akhir tahun dari satu proses pengerjaan. Jadi dalam satu periode pengerjaan itu dia penyusutan itu akan dihitung dan dilaporkan, akan diketahui pada akhir tahun dari satu periode berjalan dari hasil pengerjaan dari satu tahun berjalan tersebut. Lalu yang terakhir ada harta atau aset dalam usaha sewa guna.
Nah, dalam usaha jual guna ini, dia ini penyusutan terhadap harta dalam usaha sewa guna, khususnya sewa guna usaha. Hak opsi dimulai pada bulan harta tersebut disewa gunakan. Jadi dia agak mirip seperti penyusutan fiskal, di mana penyusutan fiskal dia penyusutan ini tentang aset dalam sewa guna usaha ini dia digunakan atau diakui pada saat bulan di mana sewa guna itu digunakan. Nah, untuk metode garis lurus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut. Nah, selanjutnya itu metode saldo menurun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2. Jadi penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukannya secara taat asas. Berikut adalah tabel kelompok harta berwujud. Yang pertama itu bukan bangunan dan yang kedua bangunan. Untuk bukan bangunan ada 4 kelompok, yaitu yang kelompok pertama masa manfaatnya 4 tahun dan tarif penyusutannya itu untuk ayat 1 metode garis lurus itu 25% dan ayat 2 metode saldo menurun itu tarifnya 50%. Untuk kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun. Untuk ayat 1 tarifnya itu 12,5% dan ayat 2 tarifnya 25%. Untuk kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun. Untuk ayat 1 tarifnya itu 6,25% dan untuk ayat 2 itu tarifnya 12,5%. Nah, kelompok 4 sendiri masa manfaatnya 20 tahun. Ayat 1 itu tarif penyusutannya 5% dan untuk ayat 2 tarif penyusutannya itu 10%. Nah, untuk kelompok harta berwujud bangunan itu ada permanen dan tidak permanen. Untuk permanen masa manfaatnya 20 tahun. Nah, itu untuk ayat satunya metode garis lurus yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa untuk khusus untuk aktiva bangunan wajib pajak hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu ayat 1 jadi dikenakan tarif penyusutannya itu 5%. Dan untuk bangunan tidak permanen masa manfaatnya 10 tahun itu tarif penyusutannya itu 10%. Nah, yang kedua itu perencanaan pajak atas metode penyusutan aset tetap. Nah, terkait dengan perencanaan pajak, penyusutan juga merupakan salah satu bagian yang dilaporkan oleh pihak akuntansi yang juga berpengaruh pada penghasilan kena pajak suatu perusahaan, karena penyusutan adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan. Dalam perhitungan perencanaan pajak, masing-masing metode antara garis lurus dan saldo menurun ganda, perbedaan biaya penyusutan setiap tahunnya berbeda, tetapi akumulasi pada akhir tahun masa manfaatnya jumlahnya itu sama. Nah, perbedaan ini dalam perpajakan dikenal sebagai beda waktu atau beda sementara. Demikian pula dari sudut pandang
time value of money jika dihitung dalam nilai tunai dengan diskon faktor, maka akan terlihat perbedaan dari segi cash flow. Jika dibandingkan antara present value metode garis lurus dengan saldo menurun ganda, maka jumlah nilai akumulasi penyusutannya sama, sehingga akumulasi beban pajak juga sama. Tetapi dari sudut pandang time value of money serta cash flow dan dihitung dalam nilai tunai dengan diskon faktor, maka nilai tunai dari akumulasi biaya penyusutan menggunakan metode saldo menurun lebih besar daripada metode garis lurus. Nah, untuk metode saldo menurun ganda dalam menentukan beban penyusutan pada tahun pertama itu menghasilkan beban penyusutan yang besar dan mengecil pada sisa tahun ekonomis. Sedangkan metode garis lurus dalam menentukan beban penyusutannya itu selalu sama atau konstan, sehingga beban pajak yang dibayarkan selalu sama. Dengan demikian, jika variabel tarif pajak adalah sama dengan tarif 25%, maka penghematan beban pajak penghasilan yang pada tahun pertama dapat dilakukan. Sekian presentasinya. Terima kasih.